Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Kali ini kita masuk ke dalam materi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di bab 2. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan kedudukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua aturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur agar tidak terjadinya pelanggaran dalam suatu lingkungan. Peraturan tidak hanya dibuat di dalam lingkungan tertentu, tetapi juga dibuat di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya, peraturan di sekolah dikenal dengan tata tertib, sedangkan di lingkungan berbangsa dan bernegara dikenal dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Dalam ilmu hukum terdapat sebuah ungkapan, di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum, yang berarti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat kepentingan dan kebutuhan sosial. Tidak jarang akibat adanya kepentingan tersebut, terjadi saling berbenturan antar kepentingan yang dapat mengakibatkan sebuah kekacauan atau permasalahan. Maka dibutuhkanlah sistem yang dapat mengatur kehidupan, menjamin hak, dan memaksa terjadinya kewajiban. Sistem tersebut yaitu sistem hukum. Pembahasan yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan jenis peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Ketujuh aturan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Selain peraturan yang terdapat pada pasal 7, jenis peraturan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang, atau pemerintah atas dasar perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan bagian dari tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh bangsa Indonesia atau negara Indonesia sendiri. Dari beragam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembahasan yang kedua adalah kedudukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar membawa konsekuensi bagi peraturan lain, yaitu peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berarti muatan atau isi dalam peraturan perundang-undangan lain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Arti penting adanya peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yaitu A. Menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. B. Memberi kepastian hukum bagi warga negara. C. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. D. Merupakan peraturan yang ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah urutan atau piramida peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi di atas peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ini adalah contoh kasus pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI terhadap Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung atau MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 23, Pasal 28H Jungto, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Juga bertentangan dengan Pasal 4 Jungto Pasal 5 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari contoh kasus di atas, tugasnya adalah yang pertama, peraturan manakah yang diuji oleh Mahkamah Agung? Yang kedua, mengapa Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS? Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Salam sehat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.